Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini berbicara mengenai pergi untuk datang kembali. Pergi untuk datang kembali. Yang namanya pergi itu berarti meninggalkan suatu tempat, tujuannya pasti ke tempat lain. Tapi kali ini kita akan belajar melihat dan memperhatikan pergi tapi untuk datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan pergi untuk datang kembali, Yesus Kristus itu melakukannya untuk para murid-Nya. Nah, menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 ini, ada dua hal penting yang ditekankan di ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Yesus pergi ke surga. Yesus pergi ke surga. Di ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian. Berarti ada satu hal yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Apa itu? Dikatakan sesudah ia mengatakan demikian. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah, kita tentu harus melihat ayat 8, yaitu ayat sebelumnya. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, itu berarti sesudah Yesus memberikan perintah itu di ayat yang ke-8 itu. Jadi kepergian Yesus itu meninggalkan perintah. Kepergian Yesus meninggalkan perintah atau ya pesan agung ini ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi apapun, walaupun ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi karena ini merupakan pesan, merupakan perintah, maka para muridnya harus melakukannya. Demikian kalau kemudian diperpanjang untuk kita para muridnya di zaman sekarang, berarti perintah itu harus dilakukan. Karena kita memperingati kenaikan Yesus, kepergian Yesus ke surga, berarti pesan itu juga ada pada kita, atau perintah itu juga diberikan kepada kita. Itu untuk menjadi saksi. Nah, tapi menariknya, ingat ya, menariknya, di dalam situasi yang sesulit apapun, perintah itu harus dilaksanakan, tetapi menariknya,
Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sesulit apapun, tidak menyenangkan apapun situasinya, tetapi perintah itu menjadi bagian kita dan Tuhan memberikan penyertaannya. Jadi tidak membiarkan begitu saja. Jadi kepergian Tuhan ke surga itu memberikan perintah kepada kita dan Dia menyertai kita untuk melaksanakan perintah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga ini merupakan kisah nyata, bukan dongeng, merupakan kisah nyata. Kalau Lukas menulis dengan sangat detail di sini, ini ingin menunjukkan bahwa memang peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah peristiwa nyata. Perhatikan ayat 9 tadi, dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Oleh mereka, itu banyak orang Bapak Ibu. Banyak orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, itu banyak orang. Bukan hanya yang 11 murid saja, bukan. Tetapi banyak orang menyaksikan. Artinya bahwa itu merupakan kisah nyata. Kata disaksikan ini menarik, bleponton. Itu menunjukkan atau menekankan kisah langsung gitu ya. Jadi melihat secara langsung dan juga dengan penuh perhatian, itu bleponton. Langsung penuh perhatian. Maka ini dikatakan sebagai kisah nyata. Kenaikan Yesus merupakan kisah nyata, bukan dongeng. Nah, kita lihat proses kenaikan Yesus. Ada 4 kata penting yang dijelaskan oleh Lukas, penulis kisah para rasul ini ya. Itu ada 4 kata penting yang menunjukkan proses dari kenaikan Yesus. Di ayat yang ke-9a dikatakan tadi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Ini kata terangkatlah. Kata terangkatlah dalam bahasa Yunani itu eperte, ya. Eperte. Itu menekankan kepada mulai. Peristiwa mulai. Kalau di zaman dulu, kalau dibandingkan itu seperti sebuah perahu atau kapal yang mengembangkan layarnya. Itu mulai mengadakan perjalanan. Nah, kata eperte ini menekankan kepada mulai perjalanan naik itu. Lalu ada kata yang kedua di ayat yang ke-9b, perhatikan. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Awan menutupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau belajar di dalam Alkitab, awan itu merupakan lambang keagungan karena kehadiran Tuhan. Mazmur 97 ayat 2, Mazmur 104 ayat 3, itu menjelaskan akan hal itu. Bahkan kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, di padang gurun kan ada tiang awan. Jadi awan itu melambangkan keagungan karena kehadiran Tuhan. Ini maknanya ketika awan menutup dari pandangan para muridnya, itu artinya bahwa surga, keagungan Bapa atau Bapa sendiri itu menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-10 ada kata yang lain perlu kita lihat. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, kata naik. Jadi sudah ada 2 yang kita pelajari, terangkat dan awan menutupnya. Kemudian yang ketiga ini kata naik. Nah, kata naik di ayat yang ke-10 ini poreuome ini menunjukkan perjalanan, traveling, perjalanan. Jadi perhatikan nih, menarik sekali. Yesus mulai di ayat yang ke-9 tadi, Yesus mulai terangkat itu, mulai ada perjalanan. Lalu kemudian perjalanan itu ditunjukkan oleh Lukas juga. Jadi kata naik yang ayat 10 ini merupakan perjalanan. Perjalanan naik. Kemudian ayat yang ke-11 ada kata yang perlu kita lihat di sini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Ini ada kata terangkat lagi ya. Jadi perhatikan,
Ada kata terangkat yang pertama itu mulai, karena katanya itu eperti. Kemudian ada kata naik, poreume, itu dalam perjalanan. Lalu ada kata yang terangkat di sini adalah analambano. Itu artinya diambil atau menekankan kepada titik sampai. Jadi menarik sekali ini ya. Yesus mulai naik, eperti. Yesus mengadakan perjalanan naik, poreume. Lalu Yesus analamando, terangkat sampai. Lalu awan itu, Bapa itu menutupnya, menyambutnya. Jadi ada perjalanan naik. Jadi menarik, ini bukan peristiwa dongeng, bukan. Kalau si Lukas ini teliti sekali menulis ini dan menyaksikan secara langsung, itu berarti kisah nyata. Kisah nyata. Tadi kenaikan Yesus ini merupakan kisah nyata. Yesus sampai ke surga. Apa implikasinya bagi kita? Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, ya dia meninggalkan para muridnya. Tapi apakah demikian dia meninggalkan para muridnya? Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 14 ayat yang kedua, di sana Yesus menyediakan tempat bagi para muridnya. Para muridnya. Kalau implikasinya kepada kita berarti kita disediakan. Jadi kenaikan Yesus yang secara nyata ke surga, itu di sana dia menyediakan tempat. Karena Yesus katakan, di mana saya berada, kamu juga berada, begitu. Jadi tempat, tentu di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi orang yang dipanggil Tuhan berarti orang bilang ya tempatnya sudah jadi. Sebetulnya ya waktu Tuhan saja itu merupakan sebuah kenyataan bahwa orang itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Nah ini menarik. Nah kita yang masih hidup itu kan menunggu gilirannya. Menunggu gilirannya untuk menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagian pertama, Yesus pergi ke surga. Dan itu kisah nyata, disaksikan oleh banyak orang, prosesnya jelas, disambut oleh Bapa, dan di sana dia menyediakan tempat bagi orang percaya, orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus akan datang kembali. Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 itu kalau kita lihat ada janji ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Jadi ini merupakan janji. Ada janji bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Maka judulnya tadi dikatakan, pergi untuk datang kembali. Tapi menariknya ayat itu dikatakan dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama. Kalau dengan cara yang sama itu berarti ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu tempatnya. Tempatnya. Di Alkitab dijelaskan bahwa Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Bapak Ibu, perbukitan Zaitun itu sebetulnya ada 3 puncak yang perlu diperhatikan. Puncak bagian utara itu namanya Gunung Scopus, yaitu 826 mdpl ya tingginya. Puncak bagian selatan itu namanya Mount of Corruption ya atau Gunung Korupsi katanya demikian, 747 mdpl. Yang tengah itu Atur ya, itu 818 mdpl. Nah, disebut sebagai Bukit Zaitun, itu yang diatur tuh. Nah, itulah tempat di mana Yesus naik ke surga. Jadi dengan cara yang sama, berarti dia nanti turunnya di situ, turunnya di Bukit Zaitun. Kemudian juga yang kedua disaksikan. Pasti nanti akan ada orang yang menyaksikan Yesus turun ke Bukit Zaitun. Lalu ada prosesnya, tidak hanya menghilang celing-celing begitu enggak, tetapi ada prosesnya, dia turunnya itu ada prosesnya. Karena dengan cara yang sama. Nah, ini terjadi nanti di 4K ya,
KKK, kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, bagi orang-orang itu, orang-orang percaya itu akan mengalami rapture terlebih dahulu. Tetapi bagi kita sekarang bagaimana? Apa Yesus tidak hadir? Kalau Yesus hadirnya nanti, ya Yesus hadirnya nanti itu di sebelum kerajaan 1000 tahun. Dia hadir, apa bagi kita Yesus tidak hadir? Bukan begitu ya. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Itu Yesus katakan, aku mengirim kepadamu roh penolong, roh kebenaran. Itu Roh Kudus ya. Jadi kehadiran Yesus dalam tanda kutip tentunya diwakili oleh Roh Kudus. Penyertaan Yesus itu terjadi karena Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Di ayat yang ke-18, Yohanes 14 tadi dikatakan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Itu artinya berarti dia menyertai kita. Tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tidak meninggalkan kita sendirian. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun, kita tidak sendiri. Ada Yesus yang menyertai kita. Dalam konteks ini, karena Roh Kudus menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi Yesus Kristus pergi untuk datang kembali. Itu pasti kisah yang nyata dan itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hendaklah kita sebagai orang percaya menjadi orang yang terus teguh di dalam iman kita, oleh karena kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Ini menarik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan ketika dia pergi, dia meninggalkan perintah, dia meninggalkan tugas kepada kita. Bahkan di dalam Matius 28 itu dijelaskan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Sekalipun tugas itu tidak mudah, artinya bahwa kita menjadi saksi. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi, kamu akan menjadi saksiku. Sekalipun tugas itu tidak mudah, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu kita harus teguh dan yakin kalau kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang setia kepada perintahnya. Sehingga ketika kita bertemu Tuhan, ketika Tuhan datang, ketika kita bertemu Tuhan, maka Tuhan akan katakan bahwa kita ini hamba-hamba yang setia. Itulah yang maknanya dari mana kita bisa melihat bahwa menantikan kedatangan Tuhan itu ya seperti itu. Bahwa kita setia kepada Tuhan. Bayangkan kalau seorang menunggu kedatangan kekasihnya untuk nanti ada pernikahan begitu. Pasti dia harus setia. Setia. Sehingga ketika kekasihnya datang, maka dia dapati dia ini setia, maka bolehlah terjadi pernikahan. Demikian juga dalam kehidupan kita supaya kita setia menanti kedatangan Tuhan. Dia naik ke surga dan itu nyata, dan dia akan turun lagi dan itu juga akan nyata dalam kehidupan kita, maka kita harus setia melakukan perintah-perintahnya. Ingat, kita tidak sendiri. Dia selalu bersama dengan kita. Roh Kuduslah yang membuktikan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Maka di dalam kesedihan apapun, di dalam persoalan kehidupan apapun, jangan terlampau bersedih, jangan terlampau ya merasa ya duka yang terus-menerus karena Tuhan beserta dengan kita. Maka Anda dan saya menjadi orang yang sangat berbahagia karena hidup kita disertai, dipimpin, dan ditunjukkan jalan-jalan yang harus kita lalui oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk
merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.